above all natures and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what your word. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Crucified, crucified, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, crucified, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me and thought of me. Mari semuanya dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini. Crucified, oh, crucified, lay behind a stone. You live to die, oh, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, thought of me and thought of me above all, above. Mari dengan segenap hatimu. Crucified, crucified, laid behind a stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Worthy is the Lamb, oh, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. You high and lifted up, Jesus, Son of God. Oh, the darling of heaven crucified.
down, seated on the throne. Crown you now with many crowns, you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, oh amen. Jesus, Son of God, the darling of heaven, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Worthy is the Lamb of God. Layaklah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata. Dan terimalah segala pujian, hormat, dan syukur kami sore hari ini hanya bagi satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan, kalau mau kasih tepuk tangan jangan setengah-setengah dong. Amin. Boleh masih tetap bangkit berdiri ya. Yang ada di ruangan ini boleh kasih fist bump dulu. Katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Yang ada di ruangan Zoom boleh selamat Paskah. Semuanya kita mau bersuka cita pada sore hari ini. Kita tetap bangkit berdiri ya. Boleh ya. Tetap semangat ya. Tante dan semuanya, Vinky dengan keluarganya. Yuk, mari. Ku tahu dia penebusku. Yeay. Ayo bertepuk tangan dong, sama-sama dong. Haleluya. Ku tahu dia penolongku. Yeay. Ku tahu dia penolongku. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin. Haleluya. Ku yakin. Oh dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh dia telah menang atas maut. Dia penebusku, dia hiduplah, oh dia penebusku, dia hiduplah. Yang percaya katakan amin. Yeay. Sama-sama. Ku tahu dia penolongku, oh darahnya hapus dosaku. Ku yakin, dia angkat deritaku. Oh dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku angkat panji. Come on. Ku angkat panji, oh dia telah menang atas maut. Dia penebusku, oh dia hiduplah, oh dia penebusku, oh dia hiduplah. Boleh sebentar sedikit, teman-teman semuanya boleh kita bikin lebih menarik lagi ya. Boleh ya, karena seharusnya ibadah itu menjadi menyenangkan. Amin, setuju ya? Oke, jadi ketika lagu Dia Penebusku, kita pakai gerakan sedikit lah biar kita sedikit lebih rileks. Oke, jadi Dia Penebusku, aman, Dia hiduplah. Gampang ya? Oh Dia Penebusku,
nebusku. Dia hiduplah, dia hidup. Bisa ya semuanya ya? Boleh ya ikutin ya. Dia cuman gini-gini aja, kepret-kepret aja dikit. Dia hiduplah. Sekali lagi, dia penebus. Yang di Zoom di rumah juga boleh ikutin ya. Dia come on, dia penebusku. Oh dia penebusku. Oh dia hiduplah. Dia penebusku, dia penebusku. Dia hiduplah, dia hiduplah. Yeay. Amin. Silakan duduk semuanya. Saya persilakan. Shalom Broken Saints. Kangen gak sama ibadah model karismatik begini? Memang akhirnya tidak ada satu cara pasti menyembah Tuhan. Cara yang pasti adalah cara yang otentik, gitu ya. Dan Korendi otentiknya adalah kepret mengkepret. Baik, Broken Saints, kita akan masuk ke dalam bagian liturgi pengakuan dosa. Mari kita siapkan hati kita, siapkan jiwa kita. Dan Broken Saints, dalam pengakuan dosa hari ini di Minggu Paskah, saya ingin mengajak kita semua, mari kembali menjadi anak. Kita tahu bahwa salah satu tujuan kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk memperbaiki hubungan kita dengan Bapa, untuk kembali menjadikan kita anak dan bukan musuh. Maka Bapa dan anak adalah hubungan utama kita dengan Allah. Sementara itu, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta adalah fungsi yang ditambahkan kemudian. Namun kalau Bapak Ibu Broken Saints seperti saya, seringkali akhirnya hubungan Bapa dan anak yang hakiki ini tertutupi oleh berbagai peran dan fungsi pelayanan. Sehingga akhirnya kita cenderung mendekati Allah sebagai pemimpin, sebagai yang memanggil, sebagai Tuan, bahkan terkadang sebagai hakim, yang kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan pelayanan kita. Jarang akhirnya kita datang sebagai anak. Tapi kalau Jumat Agung kemarin kita bicara soal mendengar tangisan dunia, tidakkah tangisan pertama yang harus didengar adalah tangisan kita dulu? Jadi hari ini di hari Paskah, mari kembali menjadi anak Bapa. Mari manfaatkan kemenangan yang disediakan Kristus dengan menjadi anak Bapa yang seutuhnya. Maka daripada menyebut momen ini sebagai momen pengakuan dosa, izinkanlah saya menyebut momen ini sebagai momen pengakuan hati. Momen kejujuran dan penerimaan. Kita punya waktu yang lebih dari cukup. Sembari musik bermain dengan lembut, mari masuk ke dalam jiwamu dan dengarkan jiwamu, dan utarakan apapun yang kamu dengar kepada Bapa. Ini adalah momen kita menjadi anak. Lebih daripada menjadi istri seseorang, lebih daripada menjadi suami seseorang, lebih daripada menjadi mama seseorang atau papa seseorang atau anak seseorang atau nenek seseorang, kita adalah anak Bapa. Jadi hari ini jadilah anak Bapa. Keluhanmu, kelelahanmu, kegundahanmu, kegelisahanmu, ketidakpastian hidupmu, curahkan semuanya di pangkuan Bapa. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15-16, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak yang baik, ini kami datang menghampiri pangkuanmu. Izinkan kami beristirahat, izinkan kami bersandar, izinkan kami hanya menjadi anak-Mu saat ini. Membawa kondisi hati kami, membawa suara jiwa kami. Izinkan kami menerima kasih sayang-Mu,
Dan izinkan kami mencurahkan hati kami saat ini. Dan broken saints, hiduplah sekarang di dalam realita bahwa the first and foremost we are God's children. Dan sadarlah betul apa artinya menjadi anak Bapa dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, dalam peran apapun yang dipercayakan kepadamu. Sering-seringlah datang dan bersandar kepada Bapa dan nikmatilah secara penuh hakmu sebagai penerima kasih sayang yang sempurna. Jangan lagi merasa sepi sendiri, jangan lagi merasa helpless dan hopeless. Dan dengarlah nas yang menjadi petunjuk hidup baru kita di perayaan Paskah hari ini, yang terambil dari Efesus 3 ayatnya ke-16 sampai 21. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saya ingin mengundang seluruh broken saints sama-sama kita bangkit berdiri. Sekarang mari sama-sama kita mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bro.
Baik Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian ini. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in a resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Never seated high. Come on, everybody, sing it out. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Mari dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini. We believe in you, Lord, and I believe in you. Oh yes, and I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name. I believe in God our Father, I believe in God. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus.
I believe in life eternal. I believe in virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of, come on, one more time. I believe in God our Father, God our Father. I believe in Christ the Son. Oh yes, Lord. In Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection that Jesus comes again. Oh, I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. One more time. For I believe in the name of Jesus. Saya persilakan pada. Kami percaya, ya Allah, Tritunggal yang merengkuh seluruh kehidupan kami. Kami percaya bahwa Kristus telah mati dan bangkit demi dosa kami. Dan kami percaya bahwa Engkau beroperasi di dalam seluruh kehidupan kami, ya Roh Kudus. Ya Allah Tritunggal, tiba saatnya kami duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biar kiranya Engkau saja yang berbicara melalui hamba-Mu saat ini Tuhan. Di tengah keterbatasan, di tengah segala kelemahan hamba-Mu, biar kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menuntun setiap kami. Sehingga pembelajaran firman Tuhan kami hari ini membawa kami mengenal Kristus dengan lebih dalam. Teristimewa mengenal kebangkitan Kristus yang kami rayakan hari ini dan kami hidupi di dalam seluruh kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, thank you banget buat tim PW hari ini, hebat banget ya. Kak Randy benar-benar bisa membawa dengan otentiknya gitu ya. Wow, ada Kak Felix juga nggak mau kalah. Sangat keren, dan Bapak Gembala kita, Pastor Tim hari ini. Wow, keren banget gitu ya. Dan juga buat teman-teman semua, baik multimedia maupun soundman semua, dan semua yang hadir, ya ibadah ini nggak akan terjadi kalau kita semua tidak ikut campur di sini. Oleh karena itu saya menyambut semua yang ada di sini, dan juga yang ada di rumah. Halo, Broken Saints, kita punya satu istilah, kita semuanya sebutan Broken Saints. Kenapa Broken Saints? Itu kan istilah yang kontradiktif sebenarnya kan, seakan-akan kontradiktif. Karena kita di satu sisi adalah orang percaya, namun kita adalah orang yang dikuduskan oleh Kristus, namun di satu sisi kita tuh selalu menjadi orang yang bergumul dengan dosa kita sehari-hari. Kita tidak pernah menjadi orang yang sempurna. Karena itu di dalam pergumulan iman kita, maka kita memanggil, di sini kita punya sebutan Broken Saints gitu ya. Oke, tema kita hari ini, yaitu The Wounded Christ. Ini sebuah tema yang mungkin kenapa harus Kristus yang terluka, The Wounded Christ atau Kristus yang terluka. Ngomongin Paskah yang bicara kebangkitan, kok ngomongin Yesus yang terluka, ya kan? Nah, pembacaan Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-31, supaya kita langsung tahu kita mau ngomongin apa, langsung aja kita baca Alkitab kita. Saya bacakan buat kita semua, Yohanes 20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-31. Tetapi Thomas dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku,
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, tetapi tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin, firman Tuhan. Nah, the wounded Christ. Boleh next? Ini sebuah tema yang saya menjadi perenungan saya gitu ya. Bicara tentang apa namanya? Tentang kebangkitan Yesus itu kita sering kali memiliki satu kecenderungan bahwa kebangkitan Yesus itu dirayakan dengan kemeriahan. Ya kan? Dengan narasi-narasi kemenangan bahkan kemakmuran belaka. Tidak salah tentu. Tetapi kalau hanya itu, apakah hanya itu gitu kan? Apakah kebangkitan Yesus hanya kita rayakan dengan sesuatu yang sifatnya wow, sesuatu yang sifatnya supernatural, yang sangat hebat gitu ya? Dan bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu benar-benar kontras 100% terhadap kematian Kristus. Seakan-akan ketika Yesus bangkit, kemudian itu menegasi atau membuat yang namanya kematian Yesus itu menjadi tidak penting. Ya makanya kan di salib Protestan ya, kita orang-orang Protestan punya salib seringkali nggak ada Kristusnya gitu ya. Sedangkan di Katolik di sini lebih ada Kristusnya. Kenapa? Kata orang Protestan, Kristus sudah bangkit, ngapain di salibnya ada Kristus lagi. Nah, tetapi begini, bagaimana dengan kemanusiaan Yesus pasca kebangkitan? Kita pernah berpikir nggak Yesus pas kebangkitan gimana? Apakah dia kembali menjadi Allah, meninggalkan kemanusiaannya, atau apa gitu? Nah, lalu pertanyaan yang kemudian, mengapa Yesus dicatat dalam narasi kita hari ini masih terluka? Walau ia telah bangkit. Kenapa? Dan mengapa si penulis Injil Yohanes ini memasukkan cerita ini? Mengapa ini menjadi penting buat komunitas iman zaman itu? Atau komunitas iman Yohanian? Zaman itu. Dan mengapa ini penting bagi kita gitu? Ya, saya dikenal dengan komunitas iman Yohanian gitu ya, buat yang belum tahu. Bahkan istri saya bilang, tidur pun bisa ngomong komunitas Yohanian katanya. Ya, bongkar rahasia nih. But, itu pertanyaan yang perlu kita renungkan gitu ya. Boleh next slide? Udah. Nah, mari kita masuk ke dalam bentuk narasi Yohanes ke-20 supaya kita tahu kenapa sih ini penting, supaya kita dapat menangkap pesannya, maka mari kita masuk melihat ayat ini. Saya mengajak kita untuk mendalami Yohanes 20, mungkin ini bukan khotbah kali ya, kita Bible study aja hari ini. Kita Yohanes 20, kita melihat begini. Di dalam Yohanes 20 adalah sebuah narasi utuh mengenai kebangkitan Yesus gitu ya, yang menjadi rangkuman sebetulnya dari seluruh pesan Injil ini, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Itu di dalam Yohanes 20 ayat 31. Jadi ini adalah sebuah rangkuman, artinya sebuah ujung dari cerita Yohanes 20. Ya secara teologis kalau kita bertanya kepada ahli-ahli biblika, Yohanes 20 ini endingnya. Lalu kemudian Yohanes 21 gimana? Yohanes 21 kemudian ditambahkan kemudian gitu ya. Entah karena siapa, tetapi mungkin ya komunitas iman kemudian melihat ini penting nih, kok cuma berhenti dipercaya. Tetapi bentuk yang pertama dari Injil Yohanes itu berhenti sebenarnya sampai di Yohanes 20. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-31 itu kalimat penutup gitu. Dan kosakata yang muncul di situ adalah supaya kamu percaya. Itu tema utama di dalam Injil Yohanes. Nah, dan yang menarik adalah ternyata hanya Injil Yohanes yang memasukkan tentang perjumpaan Yesus yang terluka dengan Thomas. Ya, jadi jangan kita menyangka bahwa kisah tentang Thomas ini adalah catatan semua Injil. Ini hanya Injil Yohanes yang mencatat kisah ini. Pertanyaannya, kenapa perlu dicatat? Nah, lalu kemudian motif percaya menjadi pesan utama dalam Injil Yohanes. Lebih dari 100 kali kata percaya itu muncul dan memainkan peran penting dalam Injil Yohanes. Pendeta Arman Barus ya, dosennya Pastor CJ dan Pastor Tim dari Amanat Agung. Oh bukan, dari Pastor Tim belum ya.
Jadi itu dia pernah menghitung katanya ada 120 kali muncul. Saya tidak menghitung sepasti itu, kayaknya paling aman bilang adalah lebih dari 100 kali gitu ya. Nah, muncul kata percaya. Kalau dia muncul sesering ini, maka ini menjadi tema yang sangat penting. Lalu kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 pun ini tidak luput dari motif percaya, kan ditutup dengan motif percaya. Nanti kita akan lihat di dalam narasi, saya akan membawa kita melihat dari satu persatu kisah di dalam Yohanes 20 sebelum kita masuk ke dalam perikop kita hari ini mengenai perjumpaan Yesus dan Thomas gitu ya. Nah, di dalam Yohanes 20 hal itu ditunjukkan lewat narasi Yesus yang bangkit. Yesus bertemu dengan berbagai tokoh di situ. Ada murid yang lain, ada Maria Magdalena, murid-murid Yesus dan Thomas. Nah, kita lihat ya bentuk narasinya seperti ini. Kalau lihat di apa yang ditampilkan kepada rekonsen sekalian, kita lihat ya. Itu dimulai dengan kubur Yesus, kubur kosong. Ketika kubur kosong, ada isu di situ di pasal 1, di ayat 1 dan 2 bahwa tubuh Yesus sudah dicuri. Ya, ada isu. Belum ada perjumpaan di sini. Jadi Yohanes 20 tidak dimulai dengan langsung bertemu dengan Yesus dibangkit, tetapi ada isu bahwa tubuh Yesus itu sudah hilang. Maka Maria Magdalena bertanya, siapa yang mencuri? Siapa yang mengambil? Bahkan dia melaporkan kepada Simon Petrus dan kawan-kawan, katanya tubuh Yesus sudah hilang gitu ya. Siapa yang mengambil? Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata teks ini berangkat menyatakan bahwa Yesus bangkit itu bukan sesuatu yang dikenal atau sesuatu yang diekspektasikan oleh murid-murid. Seharusnya kalau lihat tubuh kosong, kalau mereka tahu betul Yesus akan bangkit, responsnya adalah mereka tahu dia udah bangkit. Tapi kok malah berpikir siapa yang ngambil? Berarti ide kebangkitan itu tidak menjadi sesuatu yang diharapkan oleh murid-murid sebelumnya. Nah, maka menjadi isu di situ. Siapa yang telah mengambil tubuh Yesus? Nah, secara sengaja narasi ini bergeser, tiba-tiba Simon Petrus bersama dengan murid yang lain yang nggak disebut namanya di situ. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 3 sampai 10 itu ada murid yang lain. Nah, murid yang lain itu ketika Simon Petrus mereka berlari ke kuburan Yesus, lalu dia melihat ada kain kafan Yesus dan sebagainya, dia melihat ada tanda kematian Yesus, tanda kebangkitan gitu ya, tanda sisa atau jejak dari Kristus, dia tidak melihat tubuh Kristus. Tetapi apa responsnya? Di situ dikatakan dia percaya. Dia percaya apa? Percaya bahwa dia telah bangkit. Tapi tanpa pengakuan tentang siapa Yesus. Dia tidak melihat tubuh Yesus, dia percaya, tetapi tidak ada identifikasi menyebut Yesus itu siapa menurut dia. Ini kesengajaan narasi di sini. Nah, yang kedua yang selanjutnya kita lihat Maria Magdalena. Ketika Maria Magdalena itu datang ke kuburan, dia menangis, lalu dia melihat, dia menoleh ke belakang, dia melihat Yesus yang memanggilnya. Dia melihat Yesus, melihat tubuh Yesus. Apa yang terjadi? Maria Magdalena itu dia percaya dan dia menyebut bahwa Yesus itu sebagai Rabuni. Guruku artinya ya. Guruku. Ini kita lihat muncul yang tadi tidak melihat tubuh Yesus, tidak ada pengakuan, tapi percaya. Nah, yang ini melihat tubuh Yesus, dia percaya ada sebutan guruku. Ini sebutan yang Elizabeth Schrader sama siapa namanya Simonson itu ya dari Boston College, mereka di dalam artikelnya menyebut bahwa Rabuni ini artinya Mesias gitu. Maksudnya Mesias. Ya panjang ceritanya, saya harus ringkas aja hasilnya mereka. Kalau mau baca silakan baca di rumah. Gitu. Panjang gitu ya. Jadi artinya dia menyebut Yesus sebagai Mesias maksudnya. Karena Rabuni itu sebenarnya sebutan yang sangat umum zaman gereja mula-mula gitu ya, zaman abad pertama itu buat orang Yahudi itu sebutan yang sangat umum. Tetapi di dalam konteks ini ternyata si Mesias itu bisa juga disapa sebagai guruku, dan itu yang dilakukan oleh Maria. Nah, kita lanjut terus narasi ini, kemudian berkembang narasi ini, tiba-tiba Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang lain tanpa Thomas di sini. Ya, dia murid-murid tanpa Thomas, terkecuali Thomas. Apa yang terjadi? Yesus menunjukkan bekas lukanya. Jadi mereka bukan hanya melihat Yesus tubuhnya, tetapi mereka juga melihat bekas luka Yesus. Lalu apa? Mereka percaya, bahkan mereka mengidentifikasi Yesus sebagai Tuhan. Coba kita lihat. Tadi tidak melihat tubuh,
Tidak melihat tubuh, hanya melihat tanda kebangkitan, percaya tanpa pengakuan. Melihat tubuh Yesus, percaya menyebut Yesus Rabuni atau Mesias. Lalu melihat yang kemudian murid-murid melihat tubuh Yesus dan bekas lukanya, mereka percaya dan mengidentifikasi Yesus sebagai Tuhan. Kita lihat ini pergeseran yang disengaja nih. Maka kalau kita membaca Alkitab tuh lihat tuh, ada progresnya tuh, biasanya penulis Alkitab itu secara kreatif menyampaikan pesannya lewat progres di dalam narasinya. Dan yang terakhir ini berujung ternyata kepada perjumpaan Yesus dengan Thomas. Saudara-saudara tahu apa yang terjadi dengan perjumpaan Yesus dengan Thomas? Thomas berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan percaya gitu. Kalau dia tidak mencucukkan jarinya ke tangan Yesus ke luka-luka Kristus, dia tidak akan percaya. Nah, menariknya, Thomas yang menyentuh tubuh dan luka-luka Yesus, walaupun memang ada yang memperdebatkan katanya Thomas tidak menyentuh, tapi saya mengambil posisi Thomas menyentuh dan luka-luka Yesus gitu ya. Thomas itu percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Allahku. Hanya Thomas yang pernah menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allahku. Sebagai Allah. Di semua catatan Injil, maupun tulisan-tulisan Paulus, maupun seluruh catatan perjanjian baru, Yesus disebut sebagai Allah hanya keluar dari mulut Thomas. Bayangkan Thomas yang selama ini kita pandang enteng gitu ya. Kalau orang nggak mau percaya, kita bilang apa? Kayak Thomas. Kamu tuh kayak Thomas. Gitu ya. Kalau papa saya bilang, saya itu Thomas katanya. Kau kira Thomas, kalau orang sakit bilang. Kamu tuh kayak Thomas katanya. Kalau nggak percaya, kalau nggak lihat nggak percaya. Tapi apakah Thomas senegatif itu di sini? Kita coba lihat. Nah, next slide. Di tengah ketidakpastian isu tentang hilangnya tubuh Yesus gitu ya. Kepada Thomas, Kristus malah menampakkan dirinya sebagai the wounded Christ. Sebagai Kristus yang terluka. Dan Injil Yohanes versi awal ini ditutup dengan pesan percaya setelah perjumpaan dengan the wounded Christ. Kenapa tidak Yesus yang sempurna gitu? Kenapa Yesus harus terluka? Ini pertanyaan yang terus-menerus harus kita tanyakan ketika kita membaca narasi ini. Yesus sudah bangkit, kenapa harus di dalam wujud yang terluka? Kenapa tidak dicatat di dalam Injil yang lain? Kenapa Injil Yohanes perlu memasukkan cerita tentang Yesus yang terluka setelah bangkit ini? Itu menjadi pertanyaan penting buat kita. Dan menariknya, ini khotbah yang mungkin saya cukup capek mempersiapkan khotbah ini sebetulnya. Di tengah situasi yang terluka juga gitu ya, the wounded, saya sampai bilang ke pastor tim, ini the wounded pastor yang terluka sedang mempersiapkan khotbah tentang Kristus yang terluka. Thank you banget buat istri saya tentunya, pertama ya. Dia telah merawat dengan begitu setia sampai kurang tidur. Dan juga buat mama terkasih ya, udah buatin banyak hal. Dan juga buat dokter Gebi juga ya, konsultasi gratis saya. Jangan ditiru, kalau yang lain kalau konsultasi bayar ya. Jadi berkat dong. Nah, dan buat teman-teman semua. Dan hari ini saya bisa berdiri di sini, ini sebuah anugerah Tuhan. Dan pertanyaan tentang luka ini menjadi pertanyaan yang signifikan sekali untuk kita tanyakan ketika kita membaca ayat kita hari ini. Nah, boleh kita lanjut? Nah, di dalam Injil Yohanes gitu ya, ada ternyata persoalan dengan yang namanya gnostikisme. Sebenarnya saya coba gimana sederhana ini nih supaya nggak menyebut gnostikisme. Karena ini sesuatu yang baru. Tapi ternyata ini signifikan loh. Kalau kita nggak mengerti kenapa urusannya dengan gnostik, kita nggak akan ngerti kenapa Yesus harus hadir sebagai Yesus yang terluka. Nah gini, Ilan Pagels dari Princeton Theological Seminary dan Karen Elking dari Harvard Divinity School, mereka berdua ini melihat bahwa melalui kisah Yesus bertemu dengan Thomas ini, mereka melihat bahwa Injil Yohanes atau penulis Injil itu sadar, atau mungkin dia sedang menghadapi yang namanya komunitas Kristen Gnostik atau proto-Gnostik. Gitu ya. Dan dalam tradisi Kristen Gnostik, Thomas itu merupakan tokoh utama. Jadi satu kali di tahun 1945 di Mesir di satu daerah namanya Nag Hammadi, mereka para arkeolog menemukan ribuan halaman, banyak sekali naskah-naskah manuskrip kuno, naskah kuno tentang Gnostik. Jadi itu dari orang-orang Kristen Gnostik. Nah,
Oleh karena itu kesengajaan mempertemukan Yesus yang terluka dan Thomas yang menyentuh luka-luka ini, luka-luka Yesus itu merupakan perlawanan sebetulnya terhadap gnostikisme. Kenapa? Ada apa dengan gnostikisme? Mari kita lihat pertama begini. Boleh next? Ada apa dengan gnostikisme? Gnostikisme itu punya yang namanya dualisme. Apa itu dualisme? Kalau kita lihat di gambar di samping itu, di gambar kanan itu adalah sebuah gambar di mana di dalam dunia, di dalam pemandangannya orang gnostik itu ada keterpisahan antara yang materi, jadi tubuh itu termasuk materi, kursi, meja, semuanya itu yang kita bisa sentuh, itu semua materi, dan roh sebagai yang imateri. Dan menurut mereka itu tidak mungkin bersatu sebab materi itu jahat dan imateri itu baik. Itu konsep ketuhanan, konsep dunia yang dilihat oleh gnostikisme. Kita lihat gambar di sini, itu ada ketika orang itu akhirnya bisa melihat, orang yang mengalami pencerahan akhirnya dia bisa melihat dunia yang imateri itu, bukan hanya yang materi. Nah, di dalam ide gnostik ini Kristus tidak mungkin Allah sekaligus manusia. Nah, tidak mungkin Kristus menjadi Allah sekaligus manusia karena menurut mereka Kristus itu hanya terlihat seperti manusia tetapi ia sama sekali bukan manusia. Ini disebut sebagai doketisme. Yesus hanya terlihat saja seperti manusia. Kenapa? Nggak mungkin Allah yang begitu baik, yang imateri itu bertemu dengan tubuh manusia yang jahat. Ya materi yang jahat itu nggak mungkin bersatu. Sehingga menurut mereka ada dua jalan. Yang pertama, Kristus hanya terlihat sebagai manusia dan bukan manusia. Dan itu yang dicatat sebagai antikristus di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Mereka yang menolak bahwa Kristus telah lahir, telah menjadi manusia. Tetapi ada pandangan yang kedua dari gnostik bahwa Kristus dan Yesus itu berbeda. Itu yang dilawan oleh 1 Yohanes 2 ayat 22. Maksudnya berbeda gini. Jadi kalau teman-teman suka baca tulisan kuno, jadi di tulisan kunonya gnostik itu, ini hobi sendiri gitu ya. Jadi di tulisannya itu begini. Ada satu kitab namanya Pewahyuan Petrus. Atau di Apocalyptic of Peter, di dalam Apocalyptic of Peter itu dicatat begini. Jadi ditulis begini. Jadi waktu Yesus disalib, Petrus tuh awalnya nangis lihat awalnya nangis lihat Yesus disalib. Lalu ketika dia lagi nangis, waktu lihat Yesus disalib, tiba-tiba dia melihat ke atas, dia lihat di langit gitu ya. Yesus lagi ketawa, Kristus lagi ketawa di atas. Hahaha gitu. Jadi Kristus tuh ketawa ngapain? Mengetahui orang-orang yang kira telah membunuh dia. Ternyata yang dibunuh Yesus, bukan Kristus. Jadi Kristus itu adalah Allah yang menemani si pribadi Yesus. Dan mereka nggak mungkin bersatu. Nah, itu gnostik. Bayangin betapa sesatnya itu. Mungkin kita bisa berpikir bahwa ya itu lucu buat kita yang tidak pernah terekspos dengan dunia gnostik kan. Tapi buat komunitas Kristen mula-mula, mereka yang jauh ketika saksi-saksi tentang kebangkitan Kristus sudah mati, mereka harus menghadapi masalah ini. Mereka harus menghadapi kebingungan. Aduh, jadi mana yang benar? Karena gnostik mengatakan nggak mungkin. Yesus itu sekaligus Allah dan sekaligus manusia. Maka kematian Yesus hanyalah sebuah skenario. Yesus tidak pernah mati karena roh tidak bisa mati. Kristus tidak bisa mati jadinya. Kalau begitu, tidak ada makna penebusan di dalam konsep gnostik ini. Jadi Yesus hanya memberikan teladan dan jalan yang benar. Yesus hanya memberikan sebuah petunjuk untuk hidup kepada pencerahan. Ada istilah pencerahan di dalam gnostikisme. Nah, Yesus tidak pernah menjadi Allah yang berkorban mati buat kita supaya kita diselamatkan dari dosa, dari hukum dosa. Maka di dalam gnostikisme itu Yesus hanya menjadi, ya sudah, cuma tampilin aja. Bukankah banyak dari kita yang seringkali melihat Yesus hanya bicara tentang ajarannya. Ya udah kita ikutin ajarannya, tetapi tidak melihat kenapa kita perlu ditebus oleh Kristus. Konversi iman menjadi tidak penting kan seringkali. Yesus hanya menjadi guru moral bahkan. Bukan menjadi Allah yang menyelamatkan kita. Nah, kalau begitu, saya merenungkan kalau di tengah tantangan gnostikisme, boleh next. Di dalam tantangan gnostikisme, next slide. Nah, maka kalau kita melihat kepada the wounded Christ, maka the wounded Christ menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus justru meneguhkan pesan kematiannya.
Jadi kita tidak bisa melihat secara terpisah. Ternyata Kristus yang hadir secara terluka itu menunjukkan bahwa dia benar-benar mati buat kita. Kembali membawa kita melihat kepada salibnya, kepada karya kematiannya yang seringkali dilupakan, dan bahkan yang tidak dianggap penting oleh kaum Gnostik atau mungkin oleh kita hari-hari ini. Maka ketika kita menjumpai Kristus yang bangkit, kita harus ingat, Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang mati buat kita. Jadi ada satu penegasan kembali kepada kematiannya yang nggak bisa dilepaskan. Maka Kristus perlu hadir sebagai Kristus yang terluka di sini. Kristus perlu disentuh. Kristus perlu mengalami keraguannya Thomas. Sehingga harus disentuh, harus ditunjukkan benar-benar bahwa dia itu terluka mati buat kita. Kebangkitan Yesus mengajak kita kembali melihat kepada kematian dan pengorbanannya dan bukan melupakannya. Jangan kita membangun satu ajaran atau satu teologi yang berdasar kepada Yesus yang bangkit dan melupakan Yesus yang mati. Kenapa Yesus perlu terluka? Itu membawa kita kembali melihat bahwa dia benar-benar Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang sama, Yesus yang mati. Maka tidak heran gereja mula-mula itu punya liturgi tentang, naskah liturginya tentang kematian Yesus itu sampai 7 bacaan, itu panjang, berjam-jam itu, hanya untuk mengenang Yesus yang mati. Saking pentingnya kematian Yesus itu buat komunitas Kristen awali. Nah, lalu kita lihat apa yang disangkal oleh kaum Gnostik justru diglorifikasi oleh komunitas iman saat itu. Mereka tidak mengikuti apa yang Gnostik kan. Gnostikisme itu mencoba menegasi Yesus mati. Mereka sedangkan komunitas iman bukan hanya mengatakan bahwa Yesus benar-benar mati, tetapi melihat kematian itu sebagai satu hal yang penting. Bahkan kalau kita baca Injil Yohanes, hati-hati bicara tentang kemuliaan, selalu bicara tentang salib Kristus. Berkali-kali Yesus bicara dia ditinggikan, bicara tentang apa? Yesus mati di kayu salib. Di dalam Injil Yohanes 12 kalau nggak salah, di ayat 32 kalau tidak salah. Nah, Kristus yang bangkit dalam tubuh yang terluka menunjukkan kesungguhan dari kematiannya yang benar-benar real, bahwa dia benar-benar mati. Kematiannya itu sesuatu yang serius, bahkan sesuatu yang masih ada sampai dia bangkit, bekas dari kematiannya. Kristus benar-benar tersiksa untuk menebus dosa manusia sebagai bukti cinta kasih Allah. Maka ini yang ditekankan. Ini yang pertama. The Wounded Christ mengingatkan kita ketika kita merayakan Paskah, jangan sampai kita melupakan kepengorbanan dan kematian Kristus. Justru ini seperti sesuatu yang bukan tiba-tiba ke Paskah menabrak gitu ya. Oh, ini nggak perlu nih, kematian kan udah bangkit. Bukan, justru kebangkitan Yesus itu mengangkat kematiannya lebih tinggi untuk kita fokus kepadanya. Jadi nggak bisa dilepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat, The Wounded Christ menunjukkan bahwa kerapuhannya adalah sumber iman orang percaya. Secara struktur narasi terlihat sekilas seakan Thomas itu menduduki posisi paling rendah, bukan? Bahwa ia bisa percaya hanya karena melihat, bahkan menyentuh luka-luka Yesus. Kayaknya Thomas tuh, kok cupu banget sih lu berimannya harus disentuh gitu ya. Kok lu gitu banget. Nah, tapi ternyata anehnya justru potret keraguan Thomas itu menjadi pesan, menjadi puncak dari pesan percaya yang menjadi tujuan dari Injil Yohanes ini. Aneh banget ya ketika kita merendahkan Thomas, ternyata Thomas dipakai loh sebagai ujung, sebagai klimaks dari kepercayaan kepada Kristus. Nah, keraguan Thomas itu menjadi penegasan dalam perlawanan terhadap Gnostikisme gitu ya. Nah, tapi begini, fokusnya bukan kepada Thomas, tetapi Yesus. Yesus mengizinkan keraguan dan kerapuhan Thomas untuk mempercayainya. Karena ada tujuan yang lebih besar di situ. Dan bukan kemegahan ilahi sebetulnya yang menjadi sumber iman bagi si Thomas dan orang percaya, tetapi justru lukanya, kerapuhannya. Kita seringkali mendasari iman kita kepada Allah yang maksudnya Allah yang harus super, Allah yang harus hebat, yang harus keren, yang mampu menolong kita setiap saat, Allah yang mampu memberikan mujizat gitu ya setiap saat. Tetapi ternyata gereja mula-mula mendasari imannya kepada Allah yang terluka, Allah yang rapuh gitu, yang didasari imannya kepada Kristus yang rapuh.
Ketidaklayakan Yesus memenuhi konsep dewa-dewi zaman itu, karena zaman itu dewa-dewi itu harus yang wow gitu ya. Lalu Kristus hadir, orang Kristen hadir dengan menyembah Allah yang mati, Allah yang terluka. Itu menjadi kebodohan bagi orang di situ. Mereka pikir, ngapain lu percaya, bego banget sih lu percaya kok Tuhannya kayak begitu. Tapi bukankah ini menunjukkan bahwa ia layak dipercaya sebagai Allah yang sejati. Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat Allah yang zaman itu. Kalau kita mau bicara konspirasi gitu ya, kita mau bicara tentang merumuskan Allah yang kita mau, maka harusnya ngapain sih Allah yang mati? Jurgen Moltmann bahkan mengatakan bahwa ketika Yesus itu tidak layak dipercaya sebagai Allah, justru dia layak dipercaya sebagai Allah. Aneh. Kalau mau buat Allah yang palsu, mau buat menciptakan Allah, mau buat konsep tentang Allah gitu ya, cuman kepalsuan aja, ngapain buat Allah yang mati, ngapain Allah yang masih terluka bahkan. Maka ini menjadi sumber iman orang percaya ketika dia sadar bahwa Allah yang disebut oleh Thomas sebagai my Lord and my God itu adalah Allah yang merengkuh kerapuhannya. Maka iman Kristen kita itu tidak dibangun atas dasar yang duniawi ya, yang maunya wow terus gitu. Iman Kristen kita dibangun di atas dasar yang paradoks, bukan superioritas Kristus, tetapi vulnerability-nya Yesus. Sebuah wujud kasih yang terbesar gitu ya. Maka kalau kita beriman kepada Kristus, janganlah kita hanya fokus kepada yang tentu Kristus adalah Allah yang hebat. Kita nggak usah tanya lah, namanya Allah pasti dia hebat. Tetapi lihatlah bagaimana dia mau menjadi rapuh demi kita. Maka itu menjadi sumber iman orang percaya. Seharusnya ketika kita merenungkan iman kita, kita harus kembali kepada Kristus yang mau berkorban buat kita. Kristus yang mau rapuh bersama dengan kita. Yang ketiga, the one that Christ menunjukkan bahwa ternyata kerapuhan manusia itu direngkuh ke dalam kekekalan dan keilahian Kristus. Gitu ya. Saya pernah diskusi udah lama sama CJ ya. CJ pernah tanya, berarti Yesus kalau udah apa namanya? Apakah masih manusia gitu ya? Kalau nggak salah saya lupa gitu. Kita pernah chat dan pernah discuss tentang itu. Dan memang benar, Yesus masih manusia. Yesus merengkuh membawa kemanusiaannya itu ke dalam kekekalan loh, dan keilahian. Kita tidak hanya melawan gnostikisme dalam hal kematian Yesus sebetulnya. Dalam Injil Yohanes, gnostikisme dilawan secara total. Secara totalnya gimana? Boleh di poin yang kedua. Injil Yohanes diawali dengan Kristus Sang Logos gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14, Yesus adalah Allah, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah, gitu kan? Nah, kalau kita lihat, lalu di ayat 14 dia menjadi manusia. Memang saya lebih senang memakai daging karena memang kata di situ adalah sarx, bukan andros, bukan soma atau tubuh. Jadi itu bukan kata yang dipakai adalah daging. Kristus Sang Allah yang bukan daging itu kemudian menjadi daging di dalam Kristus. Nah, ternyata itu diakhiri juga, ternyata Injil Yohanes itu tidak berhenti hanya di dalam Yesus hidup, lalu kemudian dia bangkit, kemudian menjadi Allah lagi. Enggak. Ternyata Injil Yohanes juga diakhiri dengan kenyataan bahwa Sang Logos itu tetap menjadi daging. Jadi bukan hanya menegasi pandangan gnostik, Injil Yohanes bahkan menempatkan daging yang dianggap rapuh bahkan jahat itu ke dalam posisi yang tinggi justru. Jadi ini bukan temporal Yesus menjadi daging, tetapi menjadi kekal. Kalau begitu, pengorbanan Yesus buat kita bukan hanya di kayu salib berhenti di situ. Menjadi pengorbanan yang bersifat kekal. Bayangin Allah yang bebas dari yang namanya kerapuhan, lalu dia memilih menjadi manusia yang rapuh, merengkuh kemanusiaan kita yang terpisah dari Allah, dan membawa materi yang jahat itu ke dalam kekekalan. Bukankah ini pengorbanan yang sifatnya kekal? Bukan hanya 30 tahun masa Yesus hidup, 33,5 tahun Yesus hidup, dia menjadi daging. Tetapi dia membawa kedagingan itu di dalam kekekalan gitu. Bukan hanya kelahiran sampai kebangkitan, tetapi dari kelahiran Yesus, bahkan sejak Yesus dibuahi di dalam rahim Maria, bahkan sampai waktu tidak dapat menghitung lagi, Yesus akan terus
menjadi Allah 100% atau Allah yang sejati dan manusia sejati. Maka tidak berhenti di situ. Kalau kita ngomongin pengorbanan Yesus, jangan hanya lihat bahwa Yesus disalib lalu selesai. Yesus disalib dan dia terus di dalam kerapuhan itu. Itu pengorbanan yang sangat besar sebetulnya. Maka pengharapan bagi kita akan kebangkitan daging menjadi realitas eskatologis. Bahwa pada saat-saatnya nanti kita akan bangkit, kedagingan kita akan bangkit. Kalau kita mengatakan tubuh kita atau roh kita yang bangkit saja, ini aneh. Karena Yesus justru menjadi template orang percaya gitu ya. Ketika kita bicara kebangkitan, Yesus selalu menjadi template-nya. Kita selalu berkaca kepada Kristus sebagai yang sulung dari segala ciptaan, maka Kristus yang bangkit di dalam kedagingan dan keterlukaannya itu memberikan kita pengharapan bahwa kita secara daging pun akan dibangkitkan. Makanya pengakuan iman itu berkata bahwa aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, bla 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 bla, lalu kemudian kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Maka kita nggak bisa bilang bahwa kita bangkit hanya rohnya aja gitu, ya, atau hanya. Maka kalau kita bilang bangkit rohnya aja, pertanyaannya roh kita umur berapa? Apakah nanti saya sudah tua jadi berapa gitu kan? Apakah begitu? Nah, maka saya sampai kepada kesimpulan dan refleksi. Gitu ya. Setelah kita berjalan jauh merenungkan, maka kita lihat begini. Yang pertama, karena the wounded Christ menunjukkan bahwa kebangkitannya meneguhkan pesan kematiannya, maka Paskah tidak dapat sekedar dirayakan dengan kemeriahan kemenangan, tetapi sekaligus duka dan malu. Karena demi kita yang penuh dosa, Kristus benar-benar menderita, tersiksa, dan mati bagi kita. Setiap kali kita mengingat Paskah, ingatlah, ada tubuh yang tetap terluka sekalipun dia bangkit. Demi siapa? Demi kita. Maka kita harus ingat betapa bobroknya kita sampai Kristus harus mati, bahkan harus mengalami kekekalan di dalam kerapuhan manusia. Harus melihat, harus di dalam tubuh yang terluka itu. Karena siapa? Karena kita begitu hancurnya kita. Maka mengingat Paskah adalah mengingat bahwa sang kekal telah menjadi fana dan rapuh untuk kita. Maka ketika kita melihat, mengingat Paskah, ingatlah diri kita, betapa hancurnya kita. Kita nggak bisa kemudian merayakan Paskah hanya bicara, oh kita sudah menang. Iya, kita menang. Tetapi kemenangan itu bukan kita yang kerjakan, kemenangan itu harusnya membuat kita malu. Karena kemenangan itu mengorbankan Kristus, benar-benar dikorbankan demi kita. Orang-orang durhaka gitu ya. Maka momen Paskah harus menjadi momen refleksi. Kok saya begitu hancur ya? Kenapa Sang Kristus bangkit, dia mati, walaupun lalu bangkitnya pun masih masih menyisakan lukanya. Dan yang kedua, menjadi refleksi, kesimpulan dan refleksi kita. Karena the wounded Christ menunjukkan bahwa kerapuhannya adalah sumber iman orang percaya. Maka kita tidak melandasi iman kepada tahayul atau kemegahan duniawi, melainkan kepada pengorbanan Kristus. Iman kita tidak berlandaskan kepada apa yang akan Kristus lakukan, tetapi apa yang telah Kristus korbankan. Itu diri kita sendiri. Dirinya sendiri, bukan diri kita. Dirinya sendiri yang dia korbankan buat kita. Itu dasar iman kita. Seharusnya kita bisa berkata bahwa Kristus yang mati itu udah cukup. Saya kalau ngomong sama istri saya ketika kita lagi ngomongin tentang karya Kristus, kita sering bilang begini, malu loh masih mau minta lagi seringkali. Malu tau gak sih? Kalau kita tahu pengorbanannya begitu besar, terus kita masih minta lagi. Minta mobil, minta ini ya. Putar keliling, Lamborghini, besok dapat gitu. Bukan berarti salah meminta, tentu kita boleh meminta sebagai anak. Tetapi ingatlah bahwa kalaupun Yesus tidak menjawab, itu sudah jauh lebih cukup apa yang sudah dia lakukan, kematiannya. Kematiannya jauh lebih besar. Pengorbanannya itu udah sangat besar buat kita. Betapa bobrok dan hancurnya kita sehingga Kristus harus benar-benar terluka demi kita. Dan hanya melalui lukanya kita yang rusak itu dipulihkan.
Sebenarnya judul ini juga agak sedikit terkait. Saya lupa tadi di awal mengatakan bahwa Henry Nouwen pernah nulis satu buku tentang The Wounded Healer. Tapi dia menyoroti kematiannya, saya melihat dari sisi kebangkitan gitu ya. Saya belum baca gimana sih gitu ya. Tetapi ini kalimat ini sebenarnya mirip ternyata dengan apa yang dikatakan oleh Henry Nouwen, bahwa melalui luka-lukanya kita disembuhkan. Kita yang rusak ini dipulihkan melalui luka-lukanya. Kristus harus terluka demi kita. Dan karena the wounded Christ menunjukkan bahwa kerapuhan manusia direngkuh ke dalam kekekalan dan keilahian Kristus, maka kita tidak dipanggil untuk menyangkali kerapuhan kita dan sesama, melainkan mengakui dan merengkuhnya bersama. Kalau the wounded Christ itu menunjukkan bahwa kerapuhan manusia direngkuh ke dalam kekekalan dan keilahian Kristus, maka kita tidak perlu toksik gitu ya, maksudnya toksik. Kalau datang ke gereja, semuanya luar biasa gitu. Harus luar biasa gitu ya. It's okay, semuanya luar biasa. Luar biasa apa? Lukanya, hancurnya gitu kan. Jadi kita tidak dipanggil untuk menegasi itu. Justru bersama-sama di gereja, kita menyadari kita semua ini broken. Gak perlu dinegasi, kita semua hancur kok. Gak perlu pura-pura suci. Gitu kan. Ya bukan berarti kita mau, ya udah kalau begitu kita hancur-hancuran aja hidupnya, bukan gitu pesannya. Tapi kita menyadari bahwa nggak ada yang sempurna sehingga kita tidak membangun ekspektasi yang inhuman gitu ya. Saya mau aman dulu nih di sini. Jadi kalau melihat pendeta tuh jangan lihat pendeta tuh pendeta itu pasti hebat. Ya, dia jalannya dia pasti nggak jatuh dalam dosa gitu ya. No, setiap orang bergumul di dalam dosanya. Setiap orang bergumul di dalam kerapuhannya. Saya pun tidak lepas dari hal itu. Bergumul di dalam keberdosaan. Baru tadi aja datang ke sini lewat lampu merah dilanggar loh. Itu kesalahan loh, pengakuan dosa di sini. Masih bergumul dengan sama Tuhan. jarang terjadi, jarang sekali. Tapi terjadi, tetap terjadi dalam hal ini. Nah, maksudnya begini. Kita tuh ketika kita menyadari kita itu bisa saja jatuh kapanpun dalam dosa, kita itu broken. Maka kalau begitu kita harus membiasakan yang si J sebut gitu ya. Pastor Chandra Julianto sebut. Kita tidak membiasakan dosa, tetapi kita membiasakan pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Maka kenapa liturgi di dalam pengakuan dosa ataupun pengakuan hati itu penting? Karena di situ kita menyadari kita tuh broken. Datang ke sini kita tuh hancur. Nggak ada apapun yang kita lakukan sehingga kita selamat. Kalau ada orang yang merasa dirinya melakukan sesuatu untuk dia selamat, saya rasa hanya orang yang bermain di dalam halusinasinya kali ya. Nggak mungkin gitu menurut saya. Kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu untuk dalam apapun yang kita lakukan kan seringkali kita melakukannya untuk diri kita sendiri toh. For the sake of kita punya nama baik, kita punya kesukaan, bahkan di dalam perbuatan baik pun kita bisa berdosa. Maka kalau begitu kita melihat Kristus yang menjadi rapuh itu, di dalam kekekalan itu kita tidak perlu menyangkali bahwa kita itu rapuh, tidak perlu bersembunyi di balik jubah agama yang merasa kita tuh benar dan baik. Nggak ada. Justru dengan rapuhnya kita direngkuh ke dalam kekekalan, Kristus menelanjangi semua keadaan kita yang penuh dengan kerapuhan ini, penuh dengan brokenness ini. Tetapi menariknya juga begini, karena the wounded Christ menunjukkan bahwa kerapuhan manusia direngkuh ke dalam kekekalan dan keilahian Kristus, maka hal yang lain yang harus kita lihat adalah bahkan hal-hal yang tampak remeh-temeh, yang tampaknya hari-hari, sehari-hari, yang tampaknya nggak penting, atau mungkin yang ya cuman buat teh, buat orang lain, cuman dengerin orang lain curhat mungkin, cuman satu kata, dua kata nasihat, atau hal-hal yang mungkin pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Bagi saya hanya mengajar anak-anak mungkin. Atau mungkin apapun yang kita lakukan sehari-hari, ternyata itu bernilai kekekalan. Sehingga patut kita hayati dan hargai. Kita nggak bisa melihat bahwa, oh saya cuma lakuin ini, nggak akan lakuin kok. Enggak, kita diajar melihat bahwa yang sehari-hari itu ternyata kekal nilainya. Makanya spiritualitas sehari-hari itu menjadi jargonnya reformasi liturgi church gitu ya. Karena memang apa yang sehari-hari itu ternyata nilainya kekal.
Karena Kristus telah mengangkat realitas sehari-hari kita ke dalam kekekalan. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu, sesuatunya itu harus kita lihat bernilai kekal atau bernilai eskatologis atau bahasanya Pastor Angga gitu ya. Jadi eskatologis. Jadi jangan pernah meremehkan apa yang kita lakukan. Bahwa ternyata yang kita lakukan itu nilainya kekal di dalam Kristus. Dan ini menjadi jaminan juga bahwa pasti ada kebangkitan daging dan pemulihan segala sesuatu. Kristus akan merengkuh segala sesuatu secara sempurna pada akhirnya. Maka izinkan saya menutup dengan mengucapkan selamat Paskah. Selamat mengingat dan menghayati pengorbanan terbesar. Luka yang kekal, kasih tiada tara dari Allah. Wahai kita, para pendosa. Mari kita berdoa. Kami tertunduk malu di hadapan-Mu ya Tuhan ketika kami merenungkan betapa bobrok dan hancurnya kami. Kristus bukan hanya mati bagi kami, bahkan kematiannya menjadi kematian yang berbekas, kekal. Kristus di dalam luka-lukanya boleh menjumpai kami dan menelanjangi betapa hancurnya setiap kami, Tuhan. Ampuni kami jika seringkali kami melupakan betapa dahsyat dan besarnya pengorbanan Kristus bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah buat setiap rahmat-Mu buat setiap kami. Di hadapan-Mu kami hanya bisa tertunduk malu. Di hadapan-Mu kami hanya bisa merenungkan dan melihat betapa mulianya Engkau, namun Engkau meninggalkan segala kemuliaan, meninggalkan singgasana-Mu, meninggalkan segala sesuatu yang tidak tersentuh itu. Hanya demi kami, orang-orang berdosa, yang bahkan seringkali tidak tahu terima kasih sama Tuhan. Maka izinkan kami sekali lagi mengakui betapa bobrok dan berdosanya kami. Bahkan kami seringkali memperlakukan hari-hari kami, hal-hal yang sehari-hari itu, kami melihatnya tidak penting. Namun hari ini kami belajar bahwa di dalam Kristus segala sesuatu bernilai kekal. Maka Kristus tidak menegasi kelukannya. Kristus tidak menegasi kerapuhan namun merengkuhnya. Karena itu ajar kami melihat bahwa kami adalah ciptaan yang rapuh namun di hadapan Tuhan kerapuhan kami direngkuh sehingga kami boleh semakin hari makin setia, semakin mengikuti apa menjadi kehendak firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun biar kiranya firman Tuhan senantiasa mengisi seluruh kehidupan kami. Biar luka-luka Kristus senantiasa menampakkan di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami diingatkan selalu bahwa di dalam melakukan segala sesuatu, ada Kristus yang terluka, dan lukanya itu kekal, terluka untuk kami. Terima kasih ya Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Pastor Jim. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Gila, gue karismatik banget loh. Sekali lagi kita berikan applause buat Pastor Vinky yang sudah memberikan kita satu insight baru. Thank you banget. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum saya memulai pengumuman, saya ingin tadi setelah mendengarkan firman-Nya ada yang terlintas di kepala saya. Saya percaya bahwa saudara nggak familiar dengan hoki es. Ada yang familiar dengan hoki es? Ada yang pernah mencoba olahraga hoki es? Nggak ya, gitu ya. Geleng-geleng aja, gitu ya. Geleng-geleng biar sebelahnya nggak malu. Kalau saudara malu banget, sebelahnya malu. Dia keren banget, udah pernah nyoba hoki es, gitu kan ya. Gitu. Jadi kita belum pernah mencoba hoki es. Boleh tebak kalau misalnya berantem, perkelahian. Hoki es itu tidak lepas dari perkelahian. Berapa menit di karantina ketika berkelahi? Ayo tebak. Hoki es. Kalau sepak bola berantem langsung kartu merah. Hoki es enggak. Hoki es ketika berkelahi di fieldnya, di ice fieldnya itu di karantina. Berapa menit? Ayo. Tebakan yang paling dekat akan mendapatkan hadiah. 20 menit. Lama banget udah selesai gamenya, gitu kan gitu. 5 menit. 5 menit, gitu ya. Dari hoki es itu yang katanya kalau berantem itu dihukum 5 menit, itu keluarlah nama yang dipilih oleh satu girl band. Ada yang tahu?
atau satu pemusik? Blackpink, yeay, itu salah jelas. Gitu kan? Berantem dan dihukum 5 menit, olahraga hoki es, muncul satu inspirasi untuk satu pemusik. Ada yang tahu? Bukan Blackpink tentunya. Hah? Yellow Card, bukan. Apa tuh Yellow Card? Malah nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Coldplay, bukan. Nggak ada yang tahu? Apa? Oke, nggak ada yang tahu. Kalau gitu saya kasih tahu aja. Five for fighting. Nah, nggak tahu juga gitu. Oke deh, gitu kan? Gitu. Seriusan nggak ada yang tahu five for fighting. Umurku terlalu tua berarti. Five for Fighting. Saya suka salah satu lagunya yang kalau misalnya it doesn't ring a bell buat saudara, Five for Fighting menyanyikan lagu untuk soundtracknya Superman pada tahun 2008 kurang lebih. Nggak ada yang tahu juga, luar biasa loh ini gitu kan gitu. Kita hidup di dunia yang berbeda saudara gitu kan gitu. Saudara semua hidup di komunitas Iman Yohanin. Saya hidup nonton film Superman. I'm more than a bird, I'm more than a plane. I'm more than just pretty face beside the train. Apa? And it's not easy to be me. Saya suka banget lagu itu ketika salah satu liriknya mengatakan even heroes has the right to bleed. Bahwa seorang hero pun, seorang superhero memiliki hak untuk terluka. Saya mendengar tadi khotbah tadi dan saya langsung connect dengan hal itu bahwa seorang superhero pun seperti Yesus Kristus memiliki hak untuk terluka. Begitu juga dengan saudara, saudara punya hak terluka, lihat kiri kanan, bilang sama kiri kanannya, kamu punya hak buat terluka loh, gitu kan ya gitu. Kamu punya hak buat terluka, gitu kan gitu. You have the right to bleed and it matters in life, gitu ya. Oke. Dan partikularitas Kristus tentunya dengan kematiannya dan kebangkitannya itu menjadi satu hal yang sangat partikular gitu kan. Tadi di mobil Monica sempat ngobrol sama saya, kata papanya adalah semua agama sama aja. Enggak gitu kan. Semua agama itu masing-masing memiliki partikularismenya sendiri gitu kan. Dan itu membuat kita belajar bersama-sama. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Inilah tiba saatnya saya memberikan beberapa announcement. Yang pertama mengucapkan welcome to our neighborhood, Broken Saint gitu ya. Welcome to our neighborhood. Kok adanya beda ya? Gitu ya. Gitu. Oke. Welcome to our neighborhood untuk Broken Saint. Mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung dengan kami, baik yang di tempat, yang onsite ini dan yang di rumah. Hai Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Kenapa nggak datang Pak Edi? Gitu kan ya? Gitu. Dan thank you banget buat Cia yang udah datang sama Baby Harmony. Akhirnya kita bisa lihat juga harmoninya, gitu kan ya? Itu setelah ini. Buat Tante, Tuhan Yesus memberkati Tan. Terima kasih udah datang. Percayalah saya lulusan Amanat Agung Tan, gitu kan ya? Gitu. Itu promosi, gitu kan ya? Itu kan itu promosi. Gitu. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah saya percaya bahwa the future church exposing Christ not from behind the pulpit but from around the table. Lihat ya, klik coba. Oke, itu kan keluar. Yang tadi kenapa nggak keluar ya warnanya? Oke, gitu kita percaya bahwa the future church exposing Christ not from behind the pulpit but from around the table. Itu sebabnya kita memiliki beberapa ekosistem. Yang pertama adalah Reformasi Liturgi School of Theology. Yang kedua Reformasi Liturgi Fellowship Night. Reformasi Liturgi Church, Reformasi Liturgi Discussion Series, dan subministerial yang ada di mana-mana, mulai dari Roh Kris dari Sekolah Cinta Kasih Seci yang dibina oleh Pak Ben yang di belakang sana yang hitam manis, gitu kan? Gitu kan, gitu. Dan tentu saja BEM buat anak-anak, Persekutuan Abati yang di tempat ini, Pak Edi, hai lagi Pak Edi, gitu kan, yang di rumah, Pak Edi nggak datang gitu. Dan perwakilan dari Abati tentunya yang rambutnya paling keren di belakang sana, Josh, gitu, our own Papa Lokeno, gitu kan, gitu. Ini benar-benar loh, gitu kan. Dan GSJA yang LOI di Kemanan, Kalimantan Barat. Dan beberapa hal, yang pertama adalah Reformasi Liturgi Fellowship Night, yang akan diadakan pada tanggal 20 April, hari Rabu. Dan nanti materinya adalah tentang let's be honest here, abstinence before marriage, realistiskah, dan akan dilayani oleh fasilitator kita ya tentu saja Papa Lokeno gitu ya gitu, Jasa Sela gitu. Iya betul gitu kan, dia keren banget loh rambutnya itu. Gitu, ternyata lebih keren kalau aslinya dilihat gitu ya. Yang kedua adalah bahwa setelah itu kita masih ada elective class, benar ya? Elective ya yang kedua ya. Elective class, kenapa warnanya berubah ya? Heran loh.
Gitu, nggak apa-apa lah ya. Ntar kita coba lagi kenapa warnanya berubah. Gitu kan. Yang kedua adalah elective class gereja dan masyarakat, nanti yang dibawakan oleh sahabat saya, Pendeta Kevin Juwono Wong dari Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Dia akan berbicara karena dia bidangnya adalah gereja dan masyarakat ya, dia dari STT Jakarta. Itu adalah yang akan dibawakan hari Jumat besok. Setelah itu hari Minggu tanggal 24 April itu akan ada discussion series seperti biasa, di mana perdebatan itu nyata, saudara-saudara. Discussion series itu perdebatannya nyata dan akan dibawakan oleh Pastor Angga dan Pastor CJ dengan tema kapok pelayanan, gitu kan. Mereka akan cerita mengapa mereka kapok pelayanan, gitu. Ya udah, namanya juga udah kapok pelayanan, gitu kan ya. Gitu, dan tolongin semuanya dikepoin di kita punya Instagram. Dan yang terakhir adalah tentunya Reformasi Liturgi School of Theology opening untuk bulan Mei 2022 admission, gitu. Buat yang mau bergabung, dengan senang hati kita bersama-sama dengan kita untuk bingung bersama mendengarkan komunitas iman Yohanes. Stay tune, gitu ya. Oke. Dan seperti biasa kita berbicara tentang offering. Ketika kita bicara tentang persembahan, kita bukan gereja yang menginginkan persembahan. Jadi kita nggak ingin persembahan saudara. Lihat kiri kanan, saudara boleh lihat kiri kanan, bilang sama kiri kanan, kita nggak pengen duit dulu loh, gitu kan? Gitu, kita nggak pengen duit dulu, gitu ya. Tapi kita juga nggak mau neglect tentang hal ini, karena seringkali kita tuh neglecting tentang hal ini. Jadi di dalam hal ini izinkan saya membacakan satu ayat yang tentunya percayalah bahwa ini tidak ada hubungannya dengan persepuluhan. Ketika dari Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah dan perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara lihat di sini. Di sini ada hidup dan di sini ada kelimpahan. Gitu ya. Di sini ada hidup dan di sini ada kelimpahan. Kadang-kadang kita tuh merasa bahwa kalau misalnya hidup di tengah-tengah ada perpuluhan, maka ada kelimpahan. Kita seringkali diajarin gitu ya. Ada hidup kita nih sehari-hari, di tengah-tengah ada perpuluhan, lalu ada kelimpahan. Saya akan katakan tidak demikian. Sekali lagi, kalau kita pikir bahwa ini hidup kita, di tengah-tengah ada perpuluhan, maka ada kelimpahan. Dan saya akan katakan tidak demikian. Alkitab mengatakan, kata Tuhan, firman Tuhan apa? Ujilah aku. Dan saya katakan seperti ini. Inilah yang saya renungkan. Menguji Tuhan sama dengan menguji gereja Tuhan. Oke? Menguji Tuhan sama dengan menguji gereja Tuhan. Kenapa demikian? Yang pertama adalah gereja adalah yang standing in the gap antara kehidupan jemaat dengan kelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kedua, gereja bertanggung jawab untuk memastikan kehidupan berkelimpahan itu terjadi di dalam kehidupan umatnya. Dan yang ketiga, gereja mengajar jemaat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, karena ketika kualitas hidup meningkat, maka kelimpahan akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Gitu ya. Jadi ternyata gereja perlu diuji. Kenapa? Karena gereja standing in the gap antara hidup jemaat dengan kelimpahan yang dijanjikan Tuhan. Ketika gereja mengajar jemaat untuk meningkatkan kualitas hidup, maka ketika kualitas hidup meningkat, kehidupan yang melimpah akan terjadi. Jadi di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang 10, saya bisa simpulkan bahwa di antara hidup dan kelimpahan, di tengah-tengahnya ada kualitas. Sama-sama katakan kualitas. Gitu ya. Sama-sama katakan kualitas. Jadi di antara hidup dan kelimpahan ada kualitas. Reformasi liturgi meningkatkan kualitas kehidupan saudara. Lihat kiri kanan lagi, bilang sama kiri kanan, reformasi liturgi meningkatkan kualitas, gitu kan? Gitu. Ini kayak iklan daya loh, gitu ya, gitu. Tapi percayalah bahwa saudara percayalah begini ya, gitu. Kami kita nggak jualan ini ya, kesembuhan ya, nggak pernah ya, gitu ya. Walaupun kita berdoa Pastor Vinky sembuh loh, gitu dia hari ini, gitu. Walaupun ada nggak mungkin tuh hasil kerja satu orang, itu kerja macam-macam, dari dokter Gaby kasih obat, Pastor Angga berbahasa roh, pokoknya gimana pun caranya agar dia sembuh, gitu kan. Nah, yang pasti adalah bahwa kita berani diuji bahwa apa yang gereja lakukan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan, and that is our
work. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah kita sampai kepada saat yang paling di penghujung acara. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama mau menyiapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Izinkan saya membacakan firman Tuhan dan janji Tuhan atas gerejanya, janji Tuhan atas umatnya. Ulangan 28 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jikalau engkau mendengarkan Tuhan Allahmu. Jemaat Tuhan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Kiranya berkat yang sempurna turun mengalir dari tahta Allah Bapa memenuhi kehidupanmu. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu setiap hari. Dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus memampukanmu, memberikanmu the power to do more dalam kehidupan ini. Untuk setia dan mengabarkan janji Tuhan, firman Tuhan kepada ujung bumi sampai dia datang kedua kali. Saudara dengar baik bahwa jarak antara hidupmu dengan janji Tuhan, di tengah-tengahnya ada satu proses kehidupan. Setia pada proses kehidupanmu, maka Tuhan pasti setia pada janjinya. Diberkatilah engkau demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore semuanya. Selamat sore, thank you semuanya. Yang di rumah juga, God bless you all. Bye-bye, I'll see you around. Thank you. Thank you.